Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan dengan NPM 222151015 dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 2022A. Pada video kali ini saya akan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Didin Muzamil Dr. Andes Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Nomor 1. Tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan 3 ditambah 3 akar 3I dalam bentuk polar. Nah, sebelum ke pembahasan soalnya, ada kilasan materi sedikit. Nah, bentuk bilangan kompleks adalah Z sama dengan X ditambah BI, di mana X adalah bilangan real dan Y adalah bilangan imajiner. Kemudian, untuk mencari nilai alfanya, kita dapat menggunakan sinus alfa dan kosinus alfa, di mana sin alfa sama dengan Y per R, dengan Y sama dengan R sin alfa, dan kosinus alfa sama dengan X per R, dengan X sama dengan R cos alfa. Kemudian rumus R adalah R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, bentuk polar dari Z sama dengan X ditambah YI adalah Z sama dengan R cos alfa ditambah I R sin alfa. Z sama dengan R cos alfa ditambah I sin alfa. Atau yang lebih simpel atau lebih singkat lagi yaitu Z sama dengan R cis alfa. Nah, kita bahas bersama-sama. Diketahui Z sama dengan 3 ditambah 3 akar 3I. X sama dengan 3 dan Y sama dengan 3 akar 3I. Nah, yang ditanyakan adalah bentuk polar dari bentuk bilangan kompleks yang sudah diketahui. Nah, kita gambarkan dulu grafiknya. Nah, untuk X, sumbu X itu adalah yang mewakili bilangan real. Dan sumbu Y yang ini adalah bilangan imajiner, sehingga koordinatnya adalah P, 3, dan 3 akar 3I. Nah, kemudian di sini ada R dan juga alfa yang harus kita cari. Jadi, yang pertama kita cari dulu R-nya. Untuk mencari R, rumusnya itu seperti yang tadi. R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. R sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 3 akar 3 kuadrat. Disubstitusi ya. R sama dengan akar 9 ditambah 27. 9 ditambah 27 itu adalah 36. Jadi R sama dengan akar 36. Akar dari 36 adalah 6. Jadi R sama dengan 6. Ini adalah nilai R. Kemudian kita cari nilai alfanya. Bisa menggunakan sinus maupun kosinus. Kita pakai dulu yang sinus. Mencari alfa menggunakan sinus alfa sama dengan Y per R. Sinus alfa sama dengan 3 akar 3 per 6. Sin alfa sama dengan setengah akar 3. Alfa dapat kita dapat yaitu alfa sama dengan arcus sin setengah akar 3. Alfa sama dengan 60 derajat sama dengan I per 3. Nah, sekarang kita cari menggunakan kosinus alfa. Kosinus alfa sama dengan X per R. Kosinus alfa sama dengan 3 per 6. Kosinus alfa sama dengan setengah. Alfa sama dengan arcus kosinus setengah. Alfa sama dengan 60 derajat sama dengan pi per 3. Nah, jika kita lihat, ini baik menggunakan sinus maupun kosinus hasilnya sama, yaitu 60 derajat atau pi per 3. Jadi kesimpulannya, ketika kita akan mencari alfanya ini, kita bisa menggunakan sinus ataupun kosinus. Bisa salah satu saja, tidak perlu keduanya. Lanjut, langkah yang terakhir adalah mengubah ke dalam bentuk polar. Dari awalnya bentuk Z sama dengan X ditambah YI, kita ubah menjadi Z sama dengan R cos alfa ditambah I R sin alfa, atau bisa kita tulis Z sama dengan R kosinus alfa ditambah I sin alfa. Kita substitusikan R-nya tadi 6 dan alfanya itu pi per 3 ke dalam rumus yang ini. Z sama dengan 6 dikali kosinus
pi per 3 ditambah I sin pi per 3. Nah, atau lebih simpelnya lagi dapat kita tulis menjadi Z sama dengan 6 jis pi per 3. Nah, jika kita substitusikan, Z sama dengan R kosinus alfa ditambah I R sin alfa, dan kita substitusikan alfanya pi per 3 ke dalam rumus yang ini, maka kita dapatkan Z sama dengan 6 dikali setengah ditambah setengah akar 3, karena kosinus dari pi per 3 itu adalah setengah dan sinus dari pi per 3 itu adalah setengah akar 3. Nah, jadi begini bentuk polanya. Kemudian nomor 2. Hitunglah 9 EDTP basis 15 dibagi B73 basis 15. Hitunglah 9 EDTP basis 15 dibagi dengan B73 basis 15. Perlu kita ingat bahwa dalam basis 15 itu angka-angkanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, P, B, D, T, dan E, di mana P adalah 10, B adalah 11, D adalah 12, T adalah 13, dan E adalah 14. Langsung saja kita bagi. Nah, langkah pertama itu kita harus mencari B73 dikali berapa yang hasilnya mendekati dengan 9 EDT. Nah, kita coba B73 basis 15 dikalikan dengan T. Nah, T dikali 3 atau 13 dikali 3 adalah 39. 39 dalam basis 15 adalah 2 dikali 15 ditambah dengan 9. Kita tulis 9-nya di bawah dan 2-nya di atas. Kemudian T dikali 7 atau 13 dikali 7 adalah 91. 91 ditambah 2 adalah 93. Nah, 93 dalam basis 15 adalah 6 dikali 15 ditambah dengan 3. Kita tulis 3 di sini dan 6-nya di atas. Kemudian T dikali B atau 13 dikalikan dengan 11. 13 dikalikan dengan 11 adalah 143. 143 ditambah 6, 149. Nah, 149 dalam basis 15 adalah 9 dikali 15 ditambahkan dengan 14 atau E. Maka kita tulis E dan 9. Berarti 9 EDT dibagi dengan B73 adalah T. Dengan T dikali B73 adalah 9 E39. Kemudian kita kurangi. Kita tulis P, lalu 13 dikurangi 9 adalah 4, 12 dikurangi 3 adalah 9. 9E dikurangi 9E berarti habis ya. Kita tambahkan 0 dan koma di atas. Kemudian kita cari B73 dikalikan dengan berapa yang mendekati 9P0. Kita coba B73 dalam basis 15 ini kita kalikan dengan D. D dikali 3 atau 12 dikali 3 adalah 36. Nah, 36 ini dalam basis 15 adalah 2 dikali 15 ditambahkan dengan 6. Kita tulis 6-nya di bawah dan 2-nya di atas. Kemudian D dikali 7 atau 12 dikali 7 adalah 84. 84 ini ditambahkan dengan 2, 86. 86 dalam basis 15 adalah 5 dikali 15 ditambahkan dengan B atau 11. Kita tulis ya di sini di bawah B-nya. Lalu D dikali B atau 12 dikali 11. 12 dikali 11 itu kan 132. Nah, 132 ini jangan lupa kita tambahkan dengan 5 tadi. Jadi 137. Nah, 137 dalam basis 15 adalah 9 dikali 15 ditambahkan dengan 2. Kita tulis 2 dulu baru 9 ya. Nah, berarti 94P0 dibagi dengan B73 adalah D.
Dan D dikali B73 adalah 9, 2, B6. Kita kurangkan lagi. 0 dikurangi 6. Nah, tidak bisa ya, berarti kita harus pinjam dulu. Jadi 15 dikurangi 6 adalah 9. Lalu yang ini tinggal 9 ditambah 15, 24. 24 dikurangi 11 atau B, jadi T atau 13. Yang ini berarti tinggal 3 dikurangi 2, 1. Kita tambahkan lagi 0. Nah, sekarang B73 dikalikan dengan berapa? Yang hasilnya mendekati 1T, 90. B73 basis 15 dikalikan dengan 2. 2 dikali 3, 6. 2 dikali 7, 14. Atau kita tulis dengan E. 2 dikali B atau 2 dikali 11 itu adalah 22. Nah, 22 dalam basis 15 adalah 1 dikali 15 ditambah 7. Jadi 7 dan satunya di sini kita tulis. Jadi 1T90 dibagi dengan B73 adalah 2. 2 dikali B73 adalah 1, 7, E6. Kita kurangkan lagi. 0 dikurangi 6 itu tidak bisa, kita pinjam lagi. 15 dikurangi 6, 9. Berarti yang ini tinggal 8. 8 kurangi 14 harus pinjam lagi. Jadi 8 ditambah 15 dulu. Jadi 23. 23 dikurangi dengan E atau 14 adalah 9. Lalu di sini berarti tinggal 12 dikurangi dengan 7 adalah 5. Kita tambahkan lagi dengan 0. Jadi 5990. Kemudian dibagi dengan B73. Artinya kita cari lagi B73 dikalikan dengan berapa yang mendekati dengan 5990. Nah, kita kalikan dengan 7. Nah, di sini sudah ada ya. B73 dikalikan dengan 7. 7 dikali 3 adalah 21. Nah, 21 itu dalam basis 15 adalah 1 dikali 15 ditambahkan dengan 6. Berarti 6-nya kita tulis di bawah dan 1-nya di atas. Kemudian 7 dikali 7, 49. Nah, 49 ditambah 1, 50. 50 dalam basis 15 adalah 3 dikali 15 ditambah 5. Kita tulis 5-nya di bawah, 3-nya di atas. Kemudian 7 dikali B atau dikali 11 adalah 77 ditambahkan dengan 3 adalah 80. 80 itu dalam basis 15 adalah 5 dikali 15 ditambah 7. Berarti kita tulis 5-nya di sini. Tulis juga 5-nya, jangan lupa. Artinya 5990 dibagi dengan B73 adalah 7. Dan 7 dikali dengan B73 adalah 5556. Kita tulis 5556. Kemudian kita kurangi. 0 dikurangi 6 tidak bisa, kita pinjam dulu. Tidak bisa, jadi kita pinjam dulu. Jadi 15 dikurangi dengan 6 adalah 9. Berarti ini tinggal 8. 8 dikurangi 5, 3. Yang ini 9 dikurangi 5, 4. Ini 5 dikurangi 5 habis ya. Berarti 4, 3, 9. Kita tambahkan 0. Nah, kemudian kita cari lagi B73 dikalikan dengan berapa yang mendekati dengan 4390. Nah, berarti kita coba dengan dikalikan 5. Nah, di sini sudah ada ya. B73 basis 15 dikalikan dengan 5 basis 15. Pertama 5 dikali 3 adalah 15. Nah, 15 dalam basis 15 itu adalah 1. Sisa 0. Jadi kita tulis sisanya di bawah yaitu 0 dan satunya di atas. 5 dikali 7 adalah 35 ditambah 1 jadi 36. 36 dalam basis 15 adalah 2 dikali 15 ditambah 6. Kita tulis 6-nya di bawah, 2-nya di atas. Lanjut, 5 dikali dengan B atau dikali 11, 55. 55 tambah 2 jadi 57. 57 dalam basis 15 adalah 3 dikali 15 ditambah D. Kita tulis dulu sisanya D lalu 3-nya. Jadi 4390 dibagi B73 adalah 5. Dan 5 dikali B73 adalah 3D60. Kita kurangi ya. Nah, hasilnya kita tulis di sini ya karena tidak muat.
0 dikurangi 0, berarti sudah habis ya. 9 dikurangi 6 adalah 3. Kemudian ini 3 tidak bisa, kita pinjam dulu. Jadi 15 ditambah 3, 18. 18 dikurangi dengan 12 adalah 6. Jadi tinggal 63 ya. Kita yang tadi 0 kurangi 0, 0 gitu. Jadi tambahkan lagi dengan 0. Nah, berarti untuk yang ini hasilnya 6300. Nah, kita cari lagi nih. 673 dikalikan dengan berapa? Yang hasilnya mendekati dengan 6300. Nah, kita kalikan dengan 8. 8 dikali 3 adalah 24. 24 dalam basis 15 itu 1 dikali 15 tambah 9. Kita sudah sisanya 9, satunya di atas. 8 kali 7, 56. Nah, 56 ini kita tambahkan 1, 57. Tadi sudah ada ya, 57 itu adalah 3 dikali 15 tambah D. Kita tulis D-nya, yang 3-nya kita tulis di atas. 8 kali B atau 8 kali 11 yaitu 88. 88 tambah 3, 91. Nah, 91 dalam basis 15 itu adalah 6 dikali 15 ditambah 1. Kita tulis dulu satunya baru 6-nya. Jadi kesimpulannya 6300 dibagi 673 adalah 8, dan 8 dikalikan dengan B73 adalah 61D9. Kita kurangi. 0 dikurangi 9 tidak bisa, kita pinjam dulu. Jadi 15 dikurangi 9 yaitu 6. Nah, untuk selanjutnya yang ini berarti tinggal sisa 14 dikurangi dengan 12 itu 2. Yang ini tinggal 2. 2 dikurangi 1, 1. 6 dikurangi 6 habis. Nah, sebenarnya ini masih bisa terus dibagi lagi. Namun karena boardnya juga sudah penuh dan juga untuk mempersingkatnya, ya sudah kita sampai di sini saja ya. Ini sebenarnya bisa dilanjutkan, tapi sudah sampai sini saja dulu. Jadi kesimpulannya 9E-DTP dibagi dengan B73 adalah T,D2758 dengan sisa 126 dalam basis 15. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini ya. Lanjut nomor 3. Nyatakan FPB-nya sebagai kombinasi linear dari 483 dan 91. Kita ke pembahasannya langsung. Yang pertama adalah mencari FPB dari 483 dan 91, yaitu dengan cara menuliskan dulu bilangan yang paling besar yaitu 483 dibuat sama dengan 91 dikali 5 ditambah sisanya yaitu 28. Selanjutnya 91 kita buat sama dengan 28 dikali 3 ditambah sisanya yaitu 7. Kemudian berarti sekarang kita buat 28 sama dengan 28 sama dengan 4 dikali 7 ditambah 0. Nah, jadi FPB-nya itu adalah 7. Seperti itu. Jadi FPB dari 483 dan 91 adalah 7. FPB-nya. Kemudian kita bisa mendapat persamaan 7 sama dengan 91 dikurangi 3 dikali 28. Dari sini ya. Kemudian kita juga dapat mendapatkan persamaan 28 sama dengan 483 dikurangi 5 dikali 91. Ini dari sini. Nah, selanjutnya kita nyatakan sebagai kombinasi linear, di mana 7 sama dengan 483x ditambah 91y. 7 sama dengan 91 dikurangi 3 dikali 28. Nah, ini persamaan yang ini ya, yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Kemudian 28 juga kita sudah buat persamaannya yang ini. Maka kita substitusikan menjadi 7 sama dengan 91 dikurangi 3 dikali 483 dikurangi 5 dikali 91. Nah, sekarang kita kalikan atau distribusikan dari 3 ini. 7 sama dengan 91 dikurangi 3 dikali 483
ditambah 15 dikali 91. Karena tadi negatif 3-nya ini sudah dikalikan dengan 483 dan juga sudah dikalikan dengan negatif 5 dikali 91. Maka dapat kita ketahui bahwa 7 sama dengan 16 dikali 91 dikurangi 3 dikali 482. Seharusnya ini 483 ya. Nah, 16 ini dari mana? Nah, 16 ini didapat dari 91 ditambah 15 dikali 91. Nah, ini memang hanya terlihat 91 saja, tetapi ini sebenarnya adalah 1 dikali 91. Nah, 1 dikali 91 ditambah dengan 15 dikali 91, maka menghasilkan 16 dikali 91. Jadi 7 sama dengan 483 dikali negatif 3 ditambah 91 dikali 16. Jadi X-nya adalah negatif 3 dan Y-nya adalah 16. Seperti itu. Lanjut ke nomor 4. Tentukan penyelesaian dari sistem kongruensi 132X kongruen 213 mod 312. Nah, ke pembahasan yang pertama ada catatan nih. Bentuk kongruensi linier dari AX kongruen B mod M akan mempunyai penyelesaian jika dan hanya jika D habis membagi B atau B habis dibagi oleh D dengan A dan M sama dengan D. Nah, kita cari dulu EPB dari 312 dan 132. 312 sama dengan 132 dikali 2 ditambah 48. Kemudian 132 kita buat sama dengan 132 sama dengan 48 dikali 2 ditambah 36. Kemudian berarti selanjutnya 48 sama dengan 48 sama dengan 1 dikali 36 ditambah 12. Selanjutnya berarti 36 sama dengan 36 sama dengan 3 dikali 12 ditambah 0. Nah, maka kita ketahui atau kita dapatkan bahwa EPB dari 312 dan 132 adalah 12. Nah, kemudian kita buatkan ke bentuk kongruensi linearnya. 132X kongruen 213 mod 312. 132X dikurangi 213 kongruen K dikali 312. Kemudian 132X dikurangi K 312 kongruen 213. 12 dikali 11X dikurangi K dikali 26 kongruen 213. Nah, kedua ruas kita bagi dengan 12. Nah, tetapi ternyata 213 ini tidak bisa dibagi dengan 12 atau tidak habis dibagi 12. Karena bilangan 213 ini tidak bisa dibagi dengan 12, maka sistem kongruensi ini yaitu 132X kongruen 213 mod 312 ini tidak ada penyelesaiannya. Seperti itu. Nah, lanjut nomor 5. Tentukan penyelesaian dari persamaan 40X ditambah 3Y sama dengan 2500. Nah, pembahasannya 40X ditambah 3Y sama dengan 2500. Nah, kedua ruas kita kurangi dengan 40X. Menjadi 3Y sama dengan 2500 dikurangi 40X. Kemudian, kedua ruas kita bagi dengan 3. Menjadi 3Y sama dengan 2500 dikurangi 40X per 3. Nah, 2500 kita bagi 3 menjadi 833 ditambah 1 per 3. Dan 40X dibagi 3 menjadi 13X ditambah 1 per 3X. Sehingga Y sama dengan 833 ditambah 1 per 3 dikurangi 13X ditambah 1 per 3X. Nah, kemudian kita operasikan sehingga didapat Y sama dengan 833 dikurangi 13X ditambah 1 dikurangi X per 3.
Nah, kita misalkan T sama dengan 1 dikurangi X per 3. 3T sama dengan 1 dikurangi X. X sama dengan 1 dikurangi 3T. Nah, kita substitusikan sehingga menjadi Y sama dengan 833 dikurangi 13 dikali 1 dikurangi 3T ditambah T. Y sama dengan 833 dikurangi 13 ditambah 39T ditambah T. Y sama dengan 820 ditambah 40T. Jadi, penyelesaian dari persamaan 40X ditambah 3Y sama dengan 2500 adalah X sama dengan 1 dikurangi 3T dan Y sama dengan 820 ditambah 40T. Lanjut ke nomor 6. Tentukan sisa pembagian dari 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 dibagi 13. Nah, sebelum ke pembahasan soal, kita harus memahami dan menguasai dulu sifat eksponen. Nah, khususnya sifat yang satu ini, yaitu A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah M. Contohnya, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Lanjut ke pembahasannya. Pertama, kita cari dulu 2 pangkat 60 dibagi 13, itu sisanya berapa? Nah, 2 pangkat 4 kongruen 3, mod 13. Nah, 2 pangkat 4 kenapa 3? Itu karena 2 pangkat 4 itu kan 16, dan 16 di mod 13 adalah 3. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 kongruen 3 kali 3. 2 pangkat 8 kongruen 9. 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 8 kongruen 9 kali 9. 2 pangkat 16 kongruen 81. Dan 81 dalam mod 13 itu adalah 3. Jadi 2 pangkat 16 kongruen 3 mod 13. 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 kongruen 3 kali 3. 2 pangkat 32 kongruen 9 mod 13. 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 16 kongruen 9 dikali 3 mod 13. 2 pangkat 48 kongruen 27 mod 13. 2 pangkat 48 kongruen dengan 1 karena 27 dalam mod 13 adalah 1. 2 pangkat 48 dikali 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 4 berarti pangkatnya kita tambahkan sehingga menjadi 2 pangkat 60. 1 kali 9 kali 3 adalah 27. 27 dalam mod 13 adalah 1 sehingga kita dapatkan bahwa 2 pangkat 60 kongruen dengan 1. Artinya 2 pangkat 60 itu jika dibagi dengan 13 maka sisanya adalah 1. Nah, selanjutnya kita cari 3 pangkat 35. Apakah habis dibagi 13 atau bersisa? 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 kongruen dengan 9 dikali dengan 9. 3 pangkat 4 kongruen dengan 81. 81 itu tadi sudah kita ketahui dalam mod 13 itu adalah 3. Mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Seharusnya ini 3, bukan 1 ya. Mohon maaf. 3 pangkat 4 kongruen dengan 3. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 kongruen dengan 3 dikali 3. 3 pangkat 8 kongruen dengan 9. 3 pangkat 8 kali 3 pangkat 8 kongruen dengan 9 kali 9 mod 13. Nah, kita jumlahkan pangkatnya menjadi 3 pangkat 16 kongruen dengan 3. Karena 9 kali 9 itu 81 dan 81 dalam mod 13 adalah 3. 3 pangkat 16 dikali 3 pangkat 16 kongruen dengan 3 dikali 3 mod 13. 3 pangkat 32 kongruen dengan 9. 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 2 kongruen dengan 9 kali 9. Kita jumlahkan pangkatnya yaitu 32 ditambah 2 jadi 3 pangkat 34 kongruen dengan 3. Karena 9 kali 9 itu 81. Dan 81 dalam mod 13 adalah 3. Nah, selanjutnya untuk mencapai 3 pangkat 35 artinya 3 pangkat 34 ini harus kita tambahkan dengan 1 pangkatnya. Nah, berarti harus kita kalikan dengan 3 atau 3 pangkat 1 sehingga didapat 3 pangkat 35 kongruen dengan 9. Maka 2 pangkat 60 dikali dengan 3 pangkat 35 sama dengan 1 dikali 9. 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 sama dengan 9. Jadi, sisa pembagian dari 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 dibagi 13 adalah 9.
Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.